Shalom saudara, apa kabarnya? Selamat masuk tahun baru 2021. Amin. Kita percaya tahun inilah tahun yang luar biasa, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan, keajaiban Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Banyak orang yang menanyakan, Pastor Joy kontennya kok gak dibikin lagi? Ya memang karena ada banyak kesibukan dan yang lainnya. Tetapi di awal tahun ini saya coba ingin membuat konten baru lagi, dan saya akan membicarakan kembali lagi pesan Tuhan seperti gender saya di dalam sebuah pelayanan. Saya bergerak di prophetic dari dulu, jadi saya akan menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan di tahun 2021, dan biarlah ini menjadi berkat buat kita semuanya. Memang kalau kita pikirkan dan kita lihat masuk 2021 banyak hal yang masih terjadi seperti yang terjadi di 2020. Covid masih ada ya, bahkan mutasi, tapi ada vaksin yang masuk dan banyak hal yang lain terjadi. Tapi apakah itu aja yang akan terjadi? Tentu tidak. Banyak hal yang Tuhan akan lakukan di tahun 2021 ini buat kita orang-orang yang terus percaya kepada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tetapi sebenarnya apa sih yang akan terjadi? Nah, saya belum pernah nyampaikan pesan Tuhan ini di YouTube. Biasanya saya nyampaikan ini di acara Zoom dan acara doa pengerja dan di dalam ibadah-ibadah. Tetapi izinkan saya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan di 2021. Jadi memang kalau saya kemarin sempat sampaikan di Zoom dan di ibadah dan di doa-doa saya, itu ada 7 hal sampai 8 hal yang akan terjadi ya. Yang pertama pasti akan terjadi mutasi COVID-19 ya. Ini COVID-nya akan terus bergerak dan kita percaya dan berdoa biarlah Tuhan yang menyelesaikannya. Tetapi COVID ini akan terjadi mutasi ya. Saya berdoa juga vaksin yang ada bisa menyelesaikan mutasi yang baru ini. Yang kedua juga akan terjadi revival yang besar sekali, kegerakan di bangsa-bangsa di Indonesia, dan itu dimulai dengan anak muda. Karena saya percaya bahwa generasi yang sekarang ini adalah generasi yang akan melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Makanya akan terjadi pergerakan yang hebat antara anak-anak muda satu dengan yang lain, dan bapak-bapak rohani akan mengimpartasikan sebuah impartasi kepada anak-anak rohaninya. Seperti yang ditulis di Maliaki pasal 4 bahwa hati bapak-bapak akan kembali ke anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Dan akan terjadi resesi ekonomi masih ya. Kita percaya memang karena begitu banyak hal yang terjadi di masa-masa begini, seperti tahun 2020 akan terjadi juga di tahun 2021. Tapi percayalah, tetap terus kita beriman, kita percaya dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan yang keempat, Tuhan bilang akan terjadi pencobaan atau rencana untuk membunuh Pak Jokowi ya. Rencana untuk mengkudeta atau membunuh Pak Jokowi ya. Jadi ini yang terus terjadi, dan kita berdoa supaya Pak Jokowi tetap dijaga Tuhan, aman, dan bangsa Indonesia tetap baik ya. Dan yang berikutnya, yang kelima, saya melihat akan terjadi revival yang besar di 3 bangsa ini, China, India, dan Indonesia. Kita percaya sekarang China terus akan mengalami kebangkitan rohani yang luar biasa, India juga, dan bahkan Indonesia. Kita berdoa itu. Yang keenam, saya melihat gereja-gereja Tuhan akan bangkit ya. Waktunya gereja-gereja bangkit. Mungkin tahun lalu banyak yang diam, tahun lalu banyak yang online, tahun lalu banyak yang tutup. Tapi Tuhan bilang tahun ini ayo bangkit. Memang banyak yang takut karena ada hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang dipanggil Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, jangan kita diam, jangan kita takut. Tetapi waktu dia bangkit, waktu gereja itu bangkit, maka terjadilah sebuah kegerakan yang luar biasa. Dan saya percaya kegerakan yang akan terjadi. Ya, Tuhan akan mengirimkan banyak nabi-nabi Tuhan yang akan dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, akan dipakai untuk menyampaikan hal-hal yang luar biasa. Dan yang berikutnya, yang ketujuh, Tuhan bilang bahwa akan terjadi perpindahan antara harta orang fasik dan orang kaya ya. Dan ini akan Tuhan sampaikan buat kita semua bahwa ayo tetap hidup benar,
tetap hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita bukan fokus ke berkatnya, tapi kalau Tuhan izinkan itu menjadi berkat buat hidup kita, berarti kita menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan yang 8, masih banyak yang mati. Nah, ini akan saya khotbahkan di konten saya ini. Tema khotbah saya ini, hati-hati 2021 banyak yang mati. Masih banyak yang mati ya. Nah, ini yang kita akan pelajari. Kok Pastor, kok ada yang banyak mati sih? Mati apanya? Nah, kita akan pelajari ini. Jadi saya fokus kepada apa yang saya sampaikan yang ke-8 ini. Tetapi yang pesan-pesan Tuhan ini biarlah menjadi berkat buat kita semua. Dan memang ada satu lagi yang saya lupa, ada bencana-bencana ya. Kita tadi dikagetkan juga kemarin dengan adanya pesawat jatuh, dan mungkin di depan ada bencana-bencana. Kita berdoa supaya tidak ada bencana alam, kita berdoa supaya tidak ada gunung meletus, tsunami dan yang lainnya, karena memang ini semuanya goncangan akan terjadi. Untuk apa sebenarnya goncangan-goncangan terjadi? Untuk melatih iman kita, apakah kita tetap kuat dalam Tuhan, ataukah kita malah melempem atau malah tidak semangat, dan ini berusaha untuk membuat kita mati. Nah, kita akan belajar nih, apa sebenarnya khotbah kita yang kita akan sampaikan buat saudara. Khotbah saya yang saya akan sampaikan buat saudara. Nah, biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Are you ready guys? Dan inilah yang menjadi berkat buat kita, dan semuanya akan membuat kita hidup kembali dan menjadi orang yang kuat di tahun 2021 yang sangat luar biasa. Nah, saudara, kembali lagi seperti yang saya sampaikan, hati-hati banyak yang mati di 2021. Nah, banyak yang mati di 2021 ini bicara tentang 3 hal. Yang pertama memang mati fisik karena kena COVID kan. Kalau kita lihat tahun 2020 aja ratusan ribu yang meninggal, mungkin bisa sampai 1 juta ya. Saya juga belum mengikuti sangat detail ya. Tahun ini juga akan banyak orang yang mati fisik ya. Bisa karena kena COVID, bisa karena kena bencana, bisa karena masalah-masalah yang ada. Nah, ini yang akan terjadi. Tapi yang berikutnya bukan hanya mati fisik aja, tapi mati iman. Nah, banyak orang yang imannya mati juga. Dan yang terakhir, ada banyak juga yang mati rohani. Nah, ini yang harus kita doakan, dan kita harus benar-benar bisa kuat. Nah, saya akan mulai dulu dari yang tadi, yang ke belakang. Kenapa bisa mati imannya, bisa mati rohaninya, bahkan bisa mati fisiknya ya. Ini kita akan belajar dulu supaya kita bisa mengerti bahwa yang Tuhan mau hari-hari ini kita tetap kuat dan hidup ya. Jangan kita juga mati iman kita, rohani kita, apalagi pas masuk fisik kita mati, tapi kita nggak bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan ya. Kita mau kita hidup di dunia kuat, diberkati, hidup benar di hadapan Tuhan, tapi waktu meninggal pun kita di dekat tahtanya Tuhan dan masuk surga bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang saya doakan dan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita ya. Oke saudara, nah saya mulai dengan firman Tuhan. Saya akan buka firman Tuhan di Wahyu pasal 8 ayat yang ke-11 ya. Begini firman Tuhan, nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Nah saudara, tahun ini iblis berusaha untuk menyebarkan kepahitan, kekecewaan, putus asa, marah, dan benci. Ini yang akan menjadi sebuah kematian awal ya. Jadi absintus ini bisa dikatakan malaikat. Kalau kita bicara tentang historikalnya, itu adalah sangkakala yang ditiup oleh malaikat yang ketiga ya. Saya nggak tahu sekarang kita sudah masuk sangkakala yang keberapa. Mungkin orang-orang yang eskatologi yang akhir zaman mengerti ini ya. Tetapi saya coba mau katakan bahwa dengan kejadian COVID yang terjadi sekarang ya, dengan kejadian masalah-masalah ekonomi yang terjadi sekarang, itu bukan sebagai tanda bahwa absintus atau kepahitan ini sudah merajalela. Betul nggak saudara? Karena gini, kalau orang sudah ekonominya hancur, ditambah sakit juga,
Tertambah masa depannya atau keadaan ekonomi atau keadaan situasi atau semuanya kelihatannya tidak baik. Dia bisa marah loh, dia bisa kecewa loh, dia bisa menyalahkan Tuhan. Makanya saya mau katakan sama saudara, ini yang harus kita jaga baik-baik. Apa yang kita jaga? Roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita harus kuat, jiwa kita harus kuat, tubuh kita harus kuat. Supaya kita hidup, supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena kalau kita kepahitan, rohani kita mati, yang terjadi juga iman kita mati. Yang terjadi juga roh kita mati, tubuh kita juga mati. Saya kemarin ketemu beberapa orang. Mereka bisa meninggal karena down. Serius, saya diceritakan beberapa orang, mereka bisa meninggal karena down. Serius, saya kaget. Kok bisa, Pak? Iyalah, Pak. Ekonominya lagi hancur-hancuran. Pabrik mereka lagi bangkrut. Terus mereka yang ekspektasinya tahun ini mereka ekspansi. Tahun ini mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Apa yang terjadi? Terbalik semua. Mereka harus mengurangi karyawan, mereka harus tetap gaji, mereka harus kasih makan dalam keadaan yang susah. Dan semuanya terjadi. Makanya saya mau katakan sama saudara, memang ini merupakan hal yang tidak mudah di 2 tahun ini. Tapi kita berdoa tahun depan Tuhan akan kasih yang terbaik buat kita. Nah, yang terjadi sekarang adalah banyak orang-orang yang imannya mati. Dia nggak percaya lagi. Mana Pak Joel buktinya? Mana pastor buktinya? Mana Pak pendeta buktinya? Kok kenyataannya nggak seperti apa yang saya harapkan? Dan akhirnya kecewa, kena absitus. Roh kepahitan ini yang membuat orang nggak bisa bangkit lagi. Makanya di 2021, kalau saudara down, saudara capek, saudara stres, saudara kecewa, karena hal itu lama-lama saudara bisa mati rohani, iman, bisa kena COVID, mati beneran. Bahaya kan saudara? Makanya kita harus punya kekuatan. Apapun yang terjadi, kita harus punya 4 hal ini. Yang pertama, semangat. Kita nggak boleh menyerah, apapun yang terjadi, harus semangat. Yang kedua, kita harus punya iman, bangkit, ya. Yang ketiga, kasih kita tidak boleh berhenti, kasih Tuhan dan kasih sama. Dan yang keempat, doa, puasa, pujian, penyembahan intim dengan Tuhan harus kita tetap lakukan di tahun 2021. Tidak boleh tidak, karena kita hanya bergantung sama Tuhan. Saudara bergantung sama siapa? Kalau bukan sama Tuhan. Makanya saya berdoa kita semuanya ayo sama-sama kita bangkitkan roh kita, iman kita, sama-sama kita punya kehidupan yang baru di 2021. Amin saudara. Nah, ini ada firman-firman Tuhan yang luar biasa yang saya akan bagikan buat saudara. Yang pertama begini. Iman kita harus bangkit, ya. Karena iman bisa mati. Yakobus mengatakan begini, Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, saya akan kupas mulai mati iman terlebih dahulu, ya. Baru mati rohani, baru mati yang fisik, ya. Nah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara, iman bisa mati. Saya melihat contoh, ya. Orang dinubuatin, atau orang mendapat pesan Tuhan, atau orang mendapatkan kerinduan, ekspektasi masa depan, cita-cita, ya. Misalnya cita-citanya dia pengen punya A, pengen begini, pengen begitu. Berjalannya waktu yang terjadi berputar balik, ya. Tuhan seperti seolah-olah merubahnya semua. Loh, dia bisa komplain loh, dia bisa marah loh, dia bisa ngomong gini sama saya, bisa aja ngomong sama yang lain, bisa ngomong sama pendeta lain, bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya punya cita-cita, Tuhan, bahkan Tuhan nubuatin saya, bahkan banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup saya yang luar biasa, bahkan ada banyak penglihatan. Iman saya semangat loh, Tuhan, saya dikatakan akan besar, saya akan dikatakan akan memiliki banyak hal-hal yang luar biasa, saya dikatakan akan memiliki tempat-tempat yang Tuhan berikan besar, investasi yang Tuhan berikan luar biasa, rumah dan semuanya, dan menjadi pemimpin semuanya. Tapi di satu sisi semuanya kebalik. Tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Berubah semuanya. Nah,
Apa yang harus dilakukan, saudara? Ya, dia tetap harus beriman. Tetapi iman itu perlu kekuatan, perbuatan, action. Nah, kata perbuatan di sini itu berbicara tentang tidak boleh capek, tidak boleh jenuh, tidak boleh bersungguh-sungguh, harus bergerak terus. Karena iman itu mobile, iman itu bergerak, iman itu terus bergerak, tidak bisa stop. Nah, iblis berusaha men-stop imannya orang. Makanya kalau orang melihat misalnya beriman punya anak, 10 tahun gak punya anak, apakah orang bisa down? Bisa. Saya punya teman setahun gak punya anak, sampai 7 tahun gak punya anak, dinubuatin akan punya anak sampai 10 tahun. Tapi Tuhan jawab setelah 12 tahun. Tapi imannya terus dia bergerak. Bagaimana bergeraknya? Dia terus percaya. Karena iman itu harus dilatih. Iman itu harus dihidupkan. Karena firman Tuhan katakan iman bisa mati. Nanti kita akan belajar rohani juga bisa mati. Kalau kita nggak kasih makan. Iman juga makanannya adalah apa? Action kita, tindakan kita, pengalaman kita dengan Tuhan. Makanya saya berdoa saudara jangan matikan imanmu di 2021 ini. Jangan sampai down banget, jangan sampai nggak percaya lagi dengan apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan mengatakan mungkin kamu akan mengalami A, kamu akan mengalami B. Tiba-tiba berubah semua. Apakah Tuhan salah? Tidak. Tuhan cuma ingin menguji imanmu, menguji hatimu, menguji hidupmu. Apakah engkau dengan perubahan Tuhan yang mungkin kelihatan tidak baik, apakah engkau kecewa, apakah engkau tambah kepahitan, apakah engkau tambah bersungguh-sungguh. Pilihannya di saudara. Makanya kita harus terus belajar bahwa hidup kita ini bukan hanya fokus kepada apa yang kita lihat sekarang. Tapi hidup kita ini fokus kepada apa yang Tuhan sampaikan. Apa yang iman lakukan. Apa yang Tuhan inginkan. Apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini begini, ini akan membuat kita lemah. Covid di mana-mana. Resesi ekonomi di mana-mana. Bencana bisa terjadi kapan aja. Iman kita bisa down. Mau bikin sesuatu, bingung lagi. Mau lakukan sesuatu, bingung lagi. Kan bisa terjadi banyak hal. Nah, iman kita di posisi mana? Makanya pesan Tuhan kuat. 2021, imanmu harus bangkit. Jangan pernah goyah. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan bisa lakukan. Saudara, yang bisa membuat kita nggak mendapatkan janji Tuhan, yang bisa membuat kita gak bisa melihat anugerah Tuhan cuma satu. Kepahitan. Sikap hati kita, iman kita gak menyala karena banyak kepahitan. Jadi absentus ini yang membahayakan. Dan ini sudah disebarkan di mana-mana dengan COVID ini. Lihat nanti, akan terjadi gejolak bangsa melawan bangsa. Bisa peperangan, bisa terjadi apapun. Posisi anak Tuhan sekarang di mana? Saudara mau di posisi yang mana? Hidup atau mati? Kalau hidup, ayo sama-sama bangkit. Amin, saudara. Ayo dong. Saya mengalami banyak hal yang luar biasa di tahun 2020. Saya kalau ceritakan begitu luar biasa. Ada baik, ada tidak baik. Ada yang sangat-sangat membuat saya mengalami proses. Nanti mungkin dalam konten saya berikutnya, saya akan ceritakan proses Tuhan yang luar biasa. Tapi ujungnya luar biasa dan ajaib dan sangat-sangat hebat. Saya kagum dengan Tuhan. Tapi ternyata saya baru tahu 2021 akan banyak orang yang imannya mati. Apakah itu saudara? Saya doa jangan ya. Yang nonton YouTube ini, ayo bangkit. Tidak boleh ada yang mati imannya. Amin saudara. Nah yang kedua yang terjadi adalah mati rohani. Gak mau baca firman Tuhan, gak mau doa, gak mau menyembah, gak mau bergereja, gak mau ikut komunitas yang lain. Saudara itu sakit loh. Ciri-ciri orang sakit kan gak suka makan. Betul gak saudara? Kalau saudara gak pernah makan, gak pernah melakukan hal-hal rohani, jangan-jangan saudara hidup tapi mati. Rohaninya maksudnya. Ya. Saudara bisa bernapas, saudara bisa bermain, saudara bisa bekerja. Tapi rohanimu, rohmu, gak ada kekuatan. Makanya firman Tuhan katakan nih, saya akan bacakan buat saudara semua ya. Yakobus pasal 2:26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati.
Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi tubuh tanpa roh yang kuat itu bisa mati. Seperti iman tanpa perbuatan juga mati. Nah, saya buka lagi ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-44. Dikatakan, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh apa? Rohaniah. Jadi yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Rohani kita ini harus dibangkitkan. Gak boleh mati. Kalau kita belajar banyak hal dalam hidup kita, sebenarnya apa sih tujuan kehidupan sebenarnya, saudara? Ayo saya tanya sama saudara. Apakah kaya? Apakah uang? Apakah terkenal? Apakah punya A, punya B? Ya kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Tapi tujuan kehidupan sesungguhnya adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, bagaimana kita serupa dan segambar dengan Kristus kalau kita rohaninya mati? Kita nggak bangkit. Makanya saya mau katakan, dengan COVID ini begitu banyak aktivitas rohani yang turun drastis. Gereja nggak ada, online semuanya. Sekarang kalau kita ngomong tentang online, jujur aja, online bisa mengikuti sambil makan, sambil nonton, sambil nggak dilihatkan mukanya, bisa aja dia ngapain. Karena banyak hal yang terjadi ya, bisa berubah-berubah ya gitu. Bisa nonton malam, bisa nonton besok. Tetapi nggak ada disiplin rohani lagi. Perubahan sangat drastis. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya sempat tanya beberapa orang, mereka mengalami degradasi rohani yang luar biasa mengerikan sekali. Bahkan hidup lama mereka kembali lagi. Karena apa? Mereka nggak merasakan hadirat Tuhan lagi. Mereka bingung, mereka mau paksakan apapun, mereka nggak bisa. Karena mati. Makanya saya mau katakan sama saudara, rohanimu harus bangkit. Ya, rohani kita harus dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Saya belajar banyak dari bapak-bapak rohani saya. Ya. Sebenarnya saya itu ingin menyampaikan tentang revival oleh anak-anak muda, tapi one day lah saya akan sampaikan, generasi muda akan bangkit. Saya punya bapak rohani itu luar biasa. Bapak saya seorang hamba Tuhan. Dia bapak yang luar biasa, mengajarkan saya disiplin rohani. Paksa saya doa, paksa saya baca firman. Om-om saya sebagai hamba Tuhan juga paksa saya. Makanya saya terbiasa dengan roh saya yang terus bangkit. Rasanya kalau malam gak doa, rasanya kalau pagi gak baca firman, rasanya kalau gak penyembahan, itu ada yang berubah deh. Ada yang salah. Ya. Tapi banyak orang sekarang sudah nature aja. Gak doa ya biasa aja. Doa makan lupa ya biasa aja. Gak baca firman ya udah gak biasa, ya biasa aja. Gak dengerin lagu-lagu rohani udah gak biasa aja. Udah nature, udah berubah ya. Udah kosong. Mereka mungkin bilang gini, batin mereka, pastor kita harus harus nginjak bumi lah. Kita harus relevan lah. Kalau nggak baca sehari, 2 hari, 3 hari, nggak masalah lah. Tuhan tetap sayang saya lah. Dan yang lainnya. Lalu saya mau katakan, Tuhan tetap sayang saudara. Tapi orang yang mencintai Tuhan, masa ketemu Tuhan nggak mau? Saudara punya kekasih. Saudara punya pasangan hidup. Saudara punya orang yang disayangi. Saya nggak percaya kalau saudara sayang sama anak saudara. Saudara nggak pernah ketemu anak saudara. Gimana rasanya kalau nggak ketemu? Betul nggak saudara? Saudara kalau mencintai Tuhan, ngomong di depan Tuhan, I love you so much Lord, aku mencintai Tuhan. Tapi rohani saudara nggak menunjukkan cinta. Apakah itu cinta? Enggak lah. Makanya sama katakan sama saudara, rohani kita nggak boleh mati. Harus bangkit. Iman kita juga harus bangkit. Dan tubuh kita juga harus bangkit. Harus belajar untuk sesuatu yang lebih berguna lagi. Ya. Karena iman, roh berguna, baik. Tubuhnya nggak pernah melakukan kebaikan, nggak pernah melakukan kasih, nggak pernah memberi, nggak pernah menolong, ya, nggak pernah punya kasih, ya sama aja, nggak baik. Yang terjadi apa? Yang terjadi saudara akan menjadi orang yang hidup tapi mati. Baik kerja semuanya,
tapi tubuhnya nggak berfungsi secara luar biasa. Olahraga lah atau aktivitas yang lainnya yang bisa melakukan banyak hal. Ayo saudara, karena kalau enggak tubuh kita juga mati. Saya banyak belajar di masa-masa saya COVID ya. Saya harus jemuran, saya harus belajar untuk maintain semuanya. Memang kegerakan kami, kegiatan kami tahun lalu sangat banyak sekali. Kita baksos terus sampai hampir 6.000 sembako yang kita bagikan. Tapi membuat kami tambah hidup, membuat kami tambah semangat. Tapi di luar juga kita harus belajar banyak. Nah, mati iman, mati rohani, mati jasmani itu sangat membahayakan di 2021. Makanya saudara, COVID ini akan terus bergerak. Ya, banyak yang meninggal dunia. Saudara jangan takut hanya meninggal dunia. Saudara takutlah kalau iman mati juga, rohani mati juga. Sama aja itu. Kalau meninggal dunia, ya kalau kita orang Kristen percaya Tuhan, Tuhan pasti bawa kita ke surga. Ya kan? Karena dalam Tuhan itu ada keselamatan. Tapi mungkin surganya mana dulu kalau kita nggak punya iman rohani atau tindakan yang baik, betul nggak saudara? Makanya saya mau katakan sama saudara, ayo hidup di tahun ini, bangkitkan rohmu. Ya, bencana bisa terjadi, kematian bisa di mana-mana. Tapi yang saya mau katakan sama saudara, bangkitkan rohmu, hidup dan lihatlah anugerah Tuhan berlimpah buat kita. Oke saudara, selamat tahun baru. Kita tidak boleh mati ya. Kita harus bangkit. Kita harus terus percaya, perkatakan deklarasi iman dan perkatakan hal-hal yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kita 2021 anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin ya saudara ya. Jangan pernah mundur sedikit pun. Saya berdoa Tuhan akan terus membuat kita kuat. Di dalam nama Yesus semuanya diberkati Tuhan. 2021 adalah tahun yang luar biasa, tahun yang akan penuh dengan rahmat Tuhan, berkat Tuhan melimpah buat kita. Shalom, God bless you, amin.